Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 SDIU Nawakartika. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang ketiga. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan mereka yaitu di sana ada pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu yang halus dan tajam. Nah, bulu halus yang tajam yang terdapat pada batang pohon bambu itu, kalau dalam bahasa Jawanya kita sering sebut dengan glugut. Nah, bulu-bulu halus tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal jika kita sentuh. Nah, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya anak-anak. Nah, apa toh itu adaptasi? Adaptasi itu adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Tentunya untuk mempertahankan hidupnya agar tidak punah. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Artinya, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidupnya di air. Akarnya berada di dalam air, memiliki rongga udara di dalam batangnya atau di tangkai daunnya. Daunnya muncul di permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah kangkung air, eceng gondok, bunga teratai. Yang kedua, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab ini, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Misalnya tumbuhan ini adalah tumbuhan paku-pakuan, tumbuhan pakis, tumbuhan suplir, jamur, dan lumut. Yang ketiga adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidupnya di daerah kering. Nah, tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan yang menyimpan air. Nah, daunnya juga memiliki duri yang fungsinya untuk mengurangi penguapan. Batangnya yang tebal fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan yang berupa air. Dan akarnya yang panjang fungsinya untuk mencari air karena hidup di daerah yang kering. Untuk bisa bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Cara tumbuhan menyesuaikan diri yaitu yang pertama, tumbuhan kangkung. Tumbuhan kangkung mempunyai rongga udara pada batang. Daunnya berada di atas permukaan air. Tumbuhan teratai memiliki batang yang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air. Tumbuhan lidah buaya memiliki jaringan untuk menyimpan air. Bambu tumbuh dan berkembang biak di lingkungan yang lembab dan banyak air. Nangka memiliki getah yang lengket dan terdapat duri pada buahnya. Pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulungkan daunnya. Cara tumbuhan melindungi diri yang pertama, tumbuhan bambu. Tumbuhan bambu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam yang terdapat pada batangnya. Bulu halus tersebut dapat menyebabkan gatal jika tersentuh oleh kulit. Tumbuhan kelapa memiliki kulit atau batok pada yang keras. Tumbuhan gadung melindungi diri dengan cara memproduksi racun. Putri malu, daunnya akan bergerak menutup jika mendapat sentuhan. Eceng gondok batangnya menggembung berisi rongga udara.
Mawar memiliki duri untuk melindungi diri pada batangnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, anak-anak. Insinyur Soekarno adalah salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno ini lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, Laksamana Tadashi Maeda ini adalah tentara Jepang yang membantu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sana Bung Karno bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo merumuskan naskah proklamasi Indonesia. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi di sini Insinyur Soekarno berperan sebagai apa, anak-anak? Dia berperan sebagai penyusun naskah proklamasi, penulis naskah proklamasi juga. Nah, selanjutnya anak-anak ada Dr. Andes Muhammad Hatta atau kita kenal dengan Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden yang pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, peran Dr. Andes Muhammad Hatta itu sama dengan Insinyur Soekarno ya, yaitu merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan dan menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya Mr. Ahmad Soebardjo. Nah, Ahmad Soebardjo Joyo Disuryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentunya bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda. Selanjutnya, tokoh yang keempat yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda ini adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya yaitu Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni yang mengusulkan supaya
Yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini adalah istrinya Insinyur Soekarno, anak-anak. Ibu Fatmawati lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Peranannya dalam proklamasi kemerdekaan yaitu menjahit bendera pusaka sang saka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang saat ini sang bendera merah putih ini disimpan di Monumen Nasional. Selanjutnya yang terakhir adalah Sayuti Melik, anak-anak. Nah, Sayuti Melik ini berperan dalam proklamasi kemerdekaan yaitu sebagai pengetik naskah proklamasi, ya. Nah, dari bacaan tersebut tadi, anak-anak bisa menuliskan peta pikiran yang sesuai dengan di buku paket. Nah, peta pikirannya berupa kalimat-kalimat pertanyaan. Anak-anak sudah mengenal macam-macam kata tanya. Kata tanya itu ada adik Simba. Adik Simba itu apa saja? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dari bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi, anak-anak bisa menentukan pertanyaan dan jawabannya. Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberikan makna. Nah, apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, maknanya adalah makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, mengapa? Mengapa Laksamana Tadasi Maeda rela membantu Indonesia? Jawabannya, karena Laksamana Tadasi Maeda simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang ketiga, siapa? Siapa yang mengusulkan menandatangani teks proklamasi? Menandatangani teks proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Soekarni. Selanjutnya bagaimana? Bagaimana Laksamana Tadasi Maeda membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, Laksamana Tadasi Maeda membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Kapan? Kapan bendera pusaka Sang Merah Putih dikibarkan? Jawabannya adalah bendera pusaka Sang Merah Putih dikibarkan pada upacara kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Di mana? Di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya di kediamannya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Anak-anak, negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Nah, dapatkah kalian membayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bisa bersatu? Nah, maka tidak akan terjadi kemerdekaan Indonesia ya anak-anak tentunya, dan negara Indonesia akan terpecah belah. Nah, demikian pembelajaran hari ini tentang tema 1, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Semoga pembelajaran yang hari ini kalian dapat terima dengan baik dan bisa kalian manfaatkan untuk belajar kalian di rumah. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.